Semua kewajiban dilakukan, diperintahkan melalui ayat kecuali sholat. Dan Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang irasional. Ustaz menjelaskan tentang Isra Mi'raj memiliki kewajiban utama meyakinkan jamaah. Sebab dalam ibadah Pak ada yang namanya ta'akuli dan ta'abudi. Ta'akuli masuk akal ibadah itu. Ada yang ta'abudi nggak masuk akal dalam keyakinan beragama itu, kalau namanya ta'abudi, imanin saja di peristiwa Isra Mi'raj. Kita peringatan Maulid, ada nabinya, ada bapaknya, ada ibunya, ada mamanya, ada yang ngurusinnya, ada yang neteinnya, ada musuhnya, ada perannya tuh Maulid. Tapi Isra Mi'raj apa? Nggak ada, hanya sekedar cerita yang disampaikan oleh Nabi, tok mutlak. Diperkuat dengan ayat, itu pun diperkuat dengan ayatnya surat itu Al-Isra itu. Subhanallah yang tadi Ustaz baca. Cuma itu, nggak ada saksi. Nggak ada saksi, Pak. Siapa yang jadi cerita saksi? Saksi Isra Mi'raj nggak ada. Nabi cuma bilang, saya dari rumah Umi Hani dibersihkan tubuh hati saya di Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha beserta malaikat Jibril. Kata siapa? Kata Nabi. Nggak ada saksi. Makanya ta'abudi itu, iman saja, percaya saja. Itu. Jangankan kita Pak yang ada di kompleks ini. Ketika zaman sahabat, nggak semua sahabat itu percaya Pak. Nggak semua sahabat percaya. Gitu. Diajak sholat, semua sahabat nggak pada benar tuh. Dikira paketan Isra Mi'raj disampaikan, sahabat saya habis Isra Mi'raj, kemudian kita suruh sholat. Udah sahabat percaya semua, iman semua, sholat yang benar nggak ada. Kenapa? Ya suruh sholat, suruh menyembah Tuhan yang nggak kelihatan. Biasanya kan dia menyembah sholat orang kafir itu nyembah patung, kemudian dia beriman kepada Rasul, habis itu baru ditulis sholat mereka celimukan. Allahu Akbar, ngapain begini? Ngapain kita tunggang-tunggi? Gitu. Itu juga sahabat Pak. Disebut malah Nabi Muhammad disebut gila. Jangan-jangan Nabi Muhammad stres. Kenapa? Ditinggalin istri sama ditinggalin paman, disebut stres Nabi Muhammad coba. Gitu. Kalau kita ditinggalin itu, kenapa istri ditinggalin istri Nabi Muhammad bisa begitu stres ya? Karena istri itu dia sangat bernilai di hadapan Nabi Muhammad, itu Siti Khadijah. Itu. Itulah hebatnya ibu-ibu. Ibu-ibu itulah hebatnya ibu-ibu. Tuh saya keren ibu-ibu itu. Ibu-ibu punya anak 3, istri suami meninggal, sampai mati, sampai gede keurus tuh anak. Sama ibu-ibu. Coba bapak-bapak punya anak 1, istri meninggal, keurus. Coba mikirin kawin lagi kan? Ibu-ibu mah enggak. Betul nggak Bu? Hanya lebih baik oh enggak. Betul giliran begitu betul ya. Tapi giliran di jalan dia yang paling PA ibu. Saya kiri belok kanan gitu. Tapi kalau urusan rumah tangga itu benar ibu-ibu memang. Ya. Bu, pertanyaan saya, lebih baik suami atau istri yang mati duluan? Suami ya, suami. Tapi mendingan suami Pak yang mati duluan. Kenapa? Kalau suami meninggal duluan, nanti istri kita tua, ada santunan janda tua. Ada santunan janda tua. Kita istri meninggal dulu ya kita tua, nggak ada santunan muda tua, nggak ada. Kecuali dua-duanya miskin, tapi santunan buat orang miskin. Ya. Gitu. Nah, makanya sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang ta'abudi, yang tidak masuk akal, irasional, enggak logis, karena memang tidak ada bukti, tidak ada saksi, hanya cerita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, tapi itu menjadi rukun iman, maka kita menjadi kepercayaan kita bahwa itu adalah sebuah peristiwa yang istimewa, diawali dengan kalimat subhanalladzi. Subhana, ayat yang diawali dengan subhana berarti ada peristiwa yang maha dahsyat di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu Wa Taala.